Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawaroh Nurhidayah. Saya dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor BP 2422042. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor kimia. Yang pertama itu, reaktor kimia adalah unit proses utama dalam industri kimia yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia antara reaktan untuk menghasilkan produk. Prinsip kerjanya sendiri yaitu menampung dan mengendalikan reaksi kimia untuk mengubah reaktan menjadi produk secara efisien dengan mengontrol parameter seperti suhu, tekanan, dan waktu kontak melalui desain record. Kemudian fungsi dari reaktor kimia itu yang pertama ada konversi reaktan, di mana reaktor kimia berfungsi untuk mengubah bahan awal atau reaktan menjadi produk yang diinginkan melalui reaksi kimia. Yang kedua ada kontrol kondisi operasi, di mana fungsi ini melibatkan pengendalian parameter penting seperti suhu, tekanan, dan waktu. Kemudian ada optimalisasi proses. Reaktor dirancang untuk mencapai kondisi operasi terbaik guna memaksimalkan hasil produk. Kemudian ada pencampuran dan perpindahan panas. Reaktor menyediakan mekanisme untuk mencampur reaktan secara efektif dan mengelola perpindahan panas yang terjadi selama reaksi. Yang terakhir ada fleksibilitas produksi. Reaktor dapat dirancang untuk mengakomodasi berbagai jenis reaksi atau laju produksi yang berbeda, memberikan fleksibilitas dalam operasi pabrik kimia. Selanjutnya ada klasifikasi reaktor kimia yang berdasarkan pengoperasiannya. Yang pertama ada reaktor BAT, reaktor kimia yang berbentuk tangki tertutup. Tempat reaktan dimaksudkan dibiarkan bereaksi dalam satu siklus, lalu produknya dikeluarkan tanpa aliran material yang terus-menerus masuk atau keluar selama reaksi berlangsung. Karakteristik utamanya ada sistem tertutup, fleksibel dan multifungsi, kontrol presisi terhadap waktu, suhu, dan pencampuran, dan ada produksi skala kecil atau menengah. Contoh industri yang menggunakannya ada industri farmasi, industri makanan dan minuman, industri kosmetik, industri kimia khusus, dan pengolahan air limbah, dan yang terakhir ada industri polimer. Di samping ini merupakan gambar dari reaktor BAT. Kemudian ada reaktor semi BAT. Reaktor ini jenis reaktor kimia yang dioperasikan dengan memasukkan sebagian bahan baku atau reaktan pada awalnya, sementara reaktan lainnya ditambahkan secara bertahap selama proses reaksi berlangsung. Karakteristik utamanya ada fleksibilitas, kemudian penambahan reaktannya secara bertahap, kontrol reaksi eksotermik, peningkatan selektivitas, ada operasi tidak lunak, dan pengadukan efektif. Yang terakhir ada kontrol suhu dan panas. Contoh industri yang menggunakan reaktor ini ada industri farmasi, kemudian industri polimerisasi, dan industri pengolahan air limbah. Di samping ini merupakan gambar dari reaktor semi BAT. Kemudian yang ketiga ada reaktor kontinu. Reaktor kontinu adalah jenis reaktor kimia di mana aliran masuk atau reaktan dan aliran keluar atau produk terjadi secara terus-menerus atau simultan. Karakteristik utama dari reaktor ini ada aliran berkelanjutan, reaktan diumpankan secara terus-menerus, kemudian ada kondisi tunak, pencampuran sempurna, kemudian ada kontrol proses baik, efisiensi tinggi, desain sederhana dan fleksibel, cocok untuk berbagai aplikasi industri, kemudian terdapat variasi seperti CCTR atau tangki berpengaruh dan PVR atau plug flow reaktor. Contoh industri yang menggunakan ada industri petrokimia, industri farmasi, industri makanan dan minuman, industri, dan ada juga pengolahan air limbah dan produksi biodiesel.
Kemudian klasifikasi reaktor kimia yang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada reaktor tangki atau STR, stirred tank reaktor, peralatan reaktor kimia berbentuk tangki silinder yang dilengkapi pengaduk atau agregator untuk mencampur reaktan secara homogen, memastikan distribusi suhu dan konsentrasi yang merata. Fungsinya untuk melakukan reaksi kimia, pencampuran, pemanasan, atau pendinginan melalui jaket, stabilitas produk, dan kontrol kondisi reaksi yang presisi. Di samping ini merupakan contoh dari gambar reaktor tangki. Karakteristik utamanya ada pencampuran yang sempurna, kemudian fleksibilitas, kontrol suhu efisien, kemudian ada operasi kontinu atau CSTR. Contoh industri yang menggunakan ada industri kimia, industri farmasi, makanan dan minuman, dan pengolahan air limbah. Yang kedua ada reaktor pipa atau PFR, reaktor kontinu. Ini merupakan reaktor kontinu yang berbentuk tabung di mana fluida mengalir seperti sumbat tanpa pencampuran aksial sepanjang pipa dengan konsentrasi berubah sepanjang pipa tanpa searah secara radial. Ideal untuk reaksi gas padat atau reaksi dengan kontrol kinetika presisi. Karakteristiknya ada pencampuran yang secara radial, profil komposisi dan suhu berubah secara kontinu, beroperasi secara kontinu pada kondisi tunak, efisiensi untuk reaksi yang membutuhkan waktu reaksi panjang, aplikasi cocok untuk reaksi heterogen. Contoh industri yang menggunakan ada industri petrokimia, industri bahan kimia skala besar, manufaktur polimer, dan produksi biodiesel. Kemudian ada penggunaan, kelemahan, dan keunggulan yang dari reaktor-reaktor tersebut. Yang pertama, reaktor batch. Pada ini penggunaannya ada pada produksi skala kecil, proses multi produk, pengembangan proses, dan R&D. Kemudian ada proses yang sulit diubah menjadi kontinu, produksi produk bernilai tinggi, dan pengolahan air limbah. Keunggulan dari reaktor ini ada fleksibilitas operasional, kontrol yang baik, kesederhanaan desain dan pengoperasian, kemudian konversi yang tinggi. Kelemahannya ada waktu henti, biaya tenaga kerja, masalah skalabilitas, kemudian pengendalian suhu. Kemudian yang kedua ada reaktor semi-bat. Penggunaannya ada mengontrol laju reaksi dan pelepasan, kemudian pelepasan panas, kemudian ada meningkatkan selektivitas produk, kemudian menangani reaksi fase gas cair, kemudian ada mencapai konversi tinggi. Keunggulannya ada kontrol suhu yang sangat baik, fleksibilitas operasional, selektivitas produk yang lebih tinggi, konversi reaktan yang tinggi. Kelemahannya ada waktu siklus yang lebih lama, produktivitas rendah, pengendalian proses yang lebih kompleks, dan variasi kondisi dalam reaktor. Kemudian ada reaktor kontinu. Penggunaan pada reaktor kontinu ini digunakan secara luas dalam proses industri skala besar yang membutuhkan output konstan dan efisiensi tinggi. Keunggulannya ada efisiensi dan produktivitas yang tinggi, kontrol proses yang tepat, biaya operasional rendah, kemudian kualitas produk konsisten. Kelemahannya ada fleksibilitas terbatas, biaya modal awal tinggi, kemudian kesulitan pengendalian suhu pada jenis yang tertentu, kemudian ada masalah pembersihan. Selanjutnya ada reaktor tangki. Penggunaannya pada proses industri umum, reaksi fase cair homogen, proses biologis, operasi multiguna. Keunggulannya ada pencampuran sempurna,
Kontrol suhu yang mudah, fleksibilitas operasi, skalabilitas. Kelemahannya ada efisiensi volume rendah untuk kinetika cepat, kemudian konsumsi energi tinggi, gaya geser tinggi, respon dinamis kompleks. Yang kelima ada reaktor pipa, penggunaannya digunakan untuk reaksi fase gas, fase cair, dan heterogen termasuk yang melibatkan katalis. Reaktor ini digunakan untuk proses yang membutuhkan waktu tinggal yang seragam bagi semua elemen fluida. Keunggulannya ada tingkat konversi tinggi, efisiensi volume, biaya operasional rendah, pengoperasian berkelanjutan. Kemudian ada kelemahannya ada kontrol suhu sulit, pembersihan dan perawatannya yang sulit, cukup rumit atau sulit. Kemudian ada aliran tidak ideal, kemudian sulit untuk reaksi bat. Kemudian hubungan laju reaksi dan volume dari reaktor tersebut. Yang pertama ada reaktor bat. Hubungan laju reaksi dengan volumenya pada reaktor bat, volume reaktor tetap tidak berubah. Tidak ada aliran masuk dan keluar. Kemudian laju reaksi mempengaruhi waktu reaksi, bukan volume. Kemudian penjelasannya, jika laju reaksi tinggi, reaksi menjadi cepat dan waktu reaksi singkat. Sebaliknya, jika laju reaksi rendah, reaksi menjadi lambat dan waktu reaksi lebih lama. Volume reaktor bat ditentukan oleh jumlah reaktan, sedangkan laju reaksi menentukan lama proses. Yang kedua ada reaktor semi bat. Hubungan laju reaksi dan volumenya, volume reaktor berubah selama operasi. Laju reaksi dipengaruhi oleh laju penambahan reaktor, konsentrasi di dalam reaktor. Kemudian penjelasannya, jika laju reaksi besar, reaktan yang ditambahkan cepat bereaksi dan volume efektif lebih kecil. Sebaliknya, jika laju reaksi kecil, reaktan menumpuk, kemudian volume reaktor perlu lebih besar. Kemudian volume harus cukup untuk menentukan laju reaksi dan laju penambahan. Kemudian ada reaktor kontinu, hubungan laju reaksi dengan volumenya yang ada rumus yaitu volume sama dengan laju konsumsi reaktan dibagi dengan laju reaksi. Penjelasannya, pada reaktan kontinu, volume menentukan waktu tinggal. Kemudian jika laju reaksi rendah, waktu tinggal harus lama dan volume menjadi besar. Jika laju reaksi tinggi, waktu tinggal singkat, volume menjadi kecil. Kemudian pada reaktor stirred tank reaktor atau STR, hubungan laju reaksi dan volumenya ada rumus, itu F sama dengan FA0 dikurang FA dibagi min RA, di mana F itu volume reaktor, FA pangkat 0 itu FA0 itu laju alir mol reaktan A masuk, kemudian FA adalah laju alir mol reaktan A keluar. Min RA itu laju reaksi pada kondisi keluar reaktor. Laju reaksi dihitung pada kondisi keluar reaktor. Karena pencampuran yang sempurna, laju reaksi konstan di seluruh volume. Jika laju reaksi kecil pada outlet, dibutuhkan volume besar untuk mencapai konferensi yang sama. Kemudian yang terakhir ada reaktor PFR, hubungan laju reaksinya ada rumus yaitu di mana F yaitu volume reaktor, X-nya ada konferensi reaktan, kemudian FA0-nya laju alir mol reaktan A masuk, kemudian min RA-nya laju reaksi sebagai fungsi konversi. Penjelasannya, pada laju reaksi berubah sepanjang reaktor di bagian
Di bagian inlet konsentrasi tinggi, laju reaksi besar. Di bagian outlet konsentrasi menurun, laju reaksi kecil. Karena sebagian besar reaktor bekerja pada laju reaksi tinggi, volume PVR lebih kecil dibandingkan CTR untuk konversi yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Maaf jika ada salah kata pada saat saya presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.